Siapa yang tidak pernah mengetahui atau bahkan mendengar nama dari seorang Albert Einstein? Ia adalah salah satu ilmuwan fisika teoritis terbesar dalam sejarah umat manusia. Ia adalah penemu dari teori relativitas yang terkenal dan pencipta rumus yang sangat terkenal pula, yaitu. Namun, setelah Einstein meninggal dunia pada tanggal 18 April tahun 1955, seorang ahli patologi bernama Thomas Harvey mengambil otaknya. Dan kemudian, keluarga Einstein membiarkan Harvey untuk tetap memiliki otak tersebut untuk tujuan ilmiah. Dengan bantuan dokter lab bernama Martha Kohler, Harvey memotong otak Einstein menjadi 1000 irisan, menyimpannya ke dalam beberapa wadah kaca, dan mengirimkannya ke beberapa ahli patologi untuk diteliti. Meskipun sebenarnya Einstein sendiri tidak pernah menginginkan otaknya disimpan dimanapun, termasuk di museum, ia sebenarnya lebih ingin dikremasi secara utuh setelah ia meninggal untuk mencegah orang-orang menciptakan kultus berdasarkan dirinya. Dan kini, bagian dari otak Einstein bisa dijumpai di Museum Mater di Philadelphia, dan juga di Museum Nasional Kesehatan dan Obat-obatan di Maryland. Jeremy Bentham adalah seorang filsuf eksentrik yang hidup dari tahun 1748 sampai 1832. Julukan eksentrik diberikan padanya karena ia suka sekali memanggil kucing peliharaannya dengan sebutan Sir John Langbone yang terhormat. Ia juga meminta agar tubuhnya dilestarikan setelah ia meninggal, agar ia bisa menghadiri pesta teman-temannya, sesuai dengan keinginannya semasa hidup. Kini tubuh Jeremy Bentham menjadi salah satu pengisi di sebuah museum milik Universitas London. Tapi tubuh yang dipajang ini tidak dipamerkan bersama dengan kepala aslinya. Tubuh ini hanya digabungkan dengan kepala buatan yang terbuat dari lilin. Kepalanya sengaja dilepaskan dari tubuhnya setelah proses pembalseman. Sebenarnya dulu Bentham telah meminta agar kepalanya dibalsem dengan metode yang sama seperti yang digunakan oleh suku Maori di Selandia Baru agar selalu awet dan terlihat seperti saat ia masih hidup. Namun temannya yang melakukan pembalseman dirinya yang bernama Dr. Southwood Smith tidak terbiasa dengan metode tersebut yang pada akhirnya membuat kepala Bentham tidak terawetkan dengan sempurna, dan perlahan berubah menjadi agak mengerikan, sehingga beberapa pihak memutuskan untuk mengganti kepala aslinya dengan kepala lilin buatan. Pada awalnya, kepala asli yang mengerikan tersebut juga dipajang bersama tubuh aslinya di dalam pajangan museum. Namun kini kepala asli tersebut hanya ditaruh di dalam gudang pada tahun 1990-an, setelah sebelumnya pernah dicuri oleh pelajar dari universitas pesaing. Galileo Galilei adalah seorang filsuf, astronom, dan fisikawan berkebangsaan Italia yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah. Galileo lahir pada tanggal 15 Februari tahun 1564 dan meninggal pada tanggal 8 Januari tahun 1642. Ia juga adalah orang yang berhasil menyempurnakan teleskop, berbagai pengamatan astronomi, serta hukum gerak pertama dan kedua. Pada tahun 1737, jenazahnya dipindahkan ke makam baru yang berseberangan dengan makam Michelangelo di Florence, Italia. Dan saat proses pemindahan itulah, para penggemar dari Galileo memanfaatkan momen ini untuk mencuri 3 jari, gigi, dan tulang belakang dari jenazah Galileo. Dan entah bagaimana, salah satu dari jari curian tersebut akhirnya berakhir dengan menjadi salah satu koleksi pajangan di Museum Sejarah Ilmu Pengetahuan di Florence, Italia. Dan sisa curian lainnya kini telah disimpan secara pribadi oleh keluarga Galileo. Namun, setelah sisa curian yang dimiliki keluarga Galileo tersebut sempat menghilang pada abad ke-20 dan ditemukan kembali pada tahun 2009, museum tersebut pun berinisiatif untuk menyimpan semua sisa curian tersebut agar tidak hilang lagi. Dan kini museum ini telah berganti nama menjadi Museum Galileo dan masih bisa dikunjungi saat sedang berada di Florence, Italia. Charles Babbage adalah seorang matematikawan berkebangsaan Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan mengenai komputer yang dapat diprogram dan sebagai penemu dari konsep komputer modern, sehingga ia dijuluki sebagai Bapak Komputer.
Charles lahir pada tanggal 26 Desember tahun 1791 dan meninggal pada tanggal 18 Oktober tahun 1871. Sebelum ia meninggal, Charles telah berpesan via surat kepada anaknya yang bernama Henry. Dalam surat tersebut, Charles merincikan keinginan dia atas otaknya saat ia meninggal nanti. Dan dalam surat itu, Charles juga menjelaskan kalau ia tidak merasa ragu sama sekali ataupun keberatan jika otaknya diambil dan disimpan asal digunakan untuk mempromosikan keilmuan dan sains. Saat ini, setengah dari otak Charles bisa ditemui di Museum Sains di London, Inggris. Dan setengahnya lagi berada di Museum Hunterian di Sekolah Tinggi Pembedahan di London juga. Charles benar-benar mengabdikan dirinya pada keilmuan dan sains. Bahkan setelah ia meninggal dunia. Matahari di sini bukanlah matahari bersinar yang biasa kita lihat sepanjang hari. Tapi matahari ini adalah nama dari seorang wanita dan bukan sembarang wanita yang telah mengisi sejarah dalam Perang Dunia Pertama. Matahari adalah salah satu mata-mata paling top di abad ke-20. Masih menjadi perdebatan, untuk siapakah matahari ini sebenarnya bekerja? Untuk pihak Perancis kah? Atau untuk pihak Jerman? Atau bahkan bekerja untuk kedua pihak ini atau semacam pekerjaan ganda. Meski masih diperdebatkan, matahari telah dieksekusi mati oleh pihak Perancis pada tanggal 15 Oktober tahun 1917, karena ia telah memata-matai Jerman selama Perang Dunia Pertama. Namun beberapa pihak mempercayai bahwa Perancis hanya menjadikan matahari sebagai kambing hitam saja atas kerugian besar yang diderita pihak mereka selama peperangan. Matahari sebenarnya adalah seorang pelacur profesional yang memiliki banyak koneksi dengan para pejabat tinggi pihak Jerman. Sehingga hal ini bisa menjadi alasan yang kuat dan tepat untuk menjadikan ia sebagai kambing hitam. Setelah ia meninggal, jenazahnya dikirim ke sekolah kedokteran di Paris, Perancis, untuk digunakan dalam studi anatomi. Dari sekolah kedokteran ini, tengkorak matahari dipindahkan ke Museum Anatomi untuk dijadikan salah satu koleksi pajangan di sana. Namun secara misterius kepala tersebut menghilang dan belum ditemukan kembali.